Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi ada sedikit isu gitu ya, karena pindah distro gitu ya. Ini kan Ubuntu sebelumnya nggak pakai XenOS. Nah, Kak baru ingat bahwasanya kita perlu install library OpenGL gitu ya, supaya si prosesor itu bisa melakukan inference terhadap model AI kita. Nah, ini Kak solve dengan ini. Kak kasih kode errornya. Nah, kita diminta install OpenGL library. Nah, kita update dulu gitu ya, Ubuntu-nya, servernya, baru install OpenGL-nya. Nah, ini Kak udah install ya. Ini udah install. Oke, mana dia? Nah, ini ya. Ini DLS. Nah, Kak juga install ulang OpenCP-nya, baru melakukan install OpenGL-nya. Seperti itu. Nah, setelah apa namanya berhasil install, nah baru berhasil jalan. Kita coba ulang ya. Nah, cara ngeceknya apakah apa namanya package kita itu ada error atau enggak, teman-teman tinggal apa namanya masuk ke mode Python dulu, setelah itu baru coba import. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kalau nggak ada pesan error, berarti ini berhasil diimport. Kayak gitu. Kalau tadi ketika kita coba import, nah ini ketika kita tadi coba import, ini ada error. Nah ini ya, libgl-nya nggak ketemu karena kita belum install. Nah ini mode root, ini mode mentor, artinya ini super user-nya. Kayak gitu. Nah ini udah berhasil. Kita coba jalankan ulang gitu ya. Nah ini udah jalan di port 8000, dan kalau kita lihat domainnya, tadi port 8000 itu dipanggil dari ini. Nah, gimana caranya kita bisa tahu? Kita open Nginx-nya. Nginx configuration.d default.com. Nah, ini ya. Jadi ini punyanya tim 1, tim 2, dan ini punyanya Kak. Ini apa sih gitu ya? Ini konfigurasi teman-teman, artinya kita ingin mentranslasi gitu ya, yang jalan di server secara lokal ini API-nya, ini ya localhost ini. Nah, itu agar di binding gitu ya dengan IP server kita. Ini kan udah kita kasih IP server kita ya. IP server kita, dan dari Nginx ini juga kita harus secara eksplisit mendefine domain mana yang ngakses. Kalau nggak di-define, jadi kalau teman-teman ngakses IP, itu bisa bentrok nih, kayak gitu. Nah, jadi Kak define aja langsung di sini. Next gen. Nah, jadi kan kalau dibilang, ketika kita ngakses mentor.dev.smartgreeninnovation.com, dia ngakses server kita kan. Dia ngakses server kita, dia ngakses server ini. Nah, setelah ngakses server kita, baru dicek Nginx-nya gitu ya. Nah, si port ini domainnya apa? Kayak gitu. Si port ini domainnya apa, dan seterusnya. Kayak gini sih. Jadi inilah yang mentranslasikan dari lokal ke public, seperti itu. Di define ya. Nah, kalau kita ini kan udah jalan. Kalau teman-teman juga mau testing secara lokal, ini kan install juga yang namanya W3M ya. Nih, Kak, W3M, W3M localhost http ke 27.0.1.8000 misalnya.
Nah, save file. Nah, ketika kita ngehit, ini kan jalan nih teman-teman. Ada yang nge-get nih gitu ya. Kita download index.html-nya. Udah, terus kita Ctrl Z aja. Kita ls, baru kita tail, atau kita pengen lihat gitu ya. Tail bisa index.html. Nah, ini ya. Message hello world. Jadi secara lokal ini sudah jalan. Kita tinggal coba secara publiknya. Kita akses ya mentor.dev.smartgrid.com/docs. Kita refresh. Oke, ini jalan. Kita coba testing. Oke, kita execute. Apakah bisa? Response body null. Oke, kita coba null juga ya. Oh, ini perlu akses ini teman-teman. Akses ke directory upload image-nya. Coba kita cek ya. Oke, sebentar. Class name A. Oh, ini muncul ya teman-teman. Muncul, tapi responsnya pesannya nol ya. Kalau kita download, bisa. Kita cek di konsolnya ya teman-teman. Network. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, ini bisa. Paling ini ya, response body yang ini kayaknya perlu penyesuaian. Kita execute deh lagi sekali coba. Tapi ini udah ketemu ya teman-teman. Class name-nya apa, bounding box-nya apa. Cuma di sini belum dapat gitu ya responsnya. Tapi kalau kita download udah berhasil gitu ya. Nah, paling itu dulu sih teman-teman gitu ya dari sesi kita kali ini. Terima kasih.